Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurjanah dari Lokal 5C, NIM 1810204085, jurusan Tadris Biologi IAIN Kerinci. Di video proposal saya kali ini, saya akan membahaskan proposal saya yang berjudul Peran Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SDN 133 Pondok Siguang Kerinci. Sebelumnya, puji dan syukur saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menuju ke tahap seperti yang sekarang ini. Dan setelah itu saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Diniah R.Y. Zabua MPD. Dari judul tersebut tentunya saya ambil berdasarkan latar belakang proposal saya, yaitu kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah dan para guru sebagai tenaga pendidik dituntut bisa bertanggung jawab terhadap kualitas atau mutu dari pendidikan. Proses dan hasil belajar guna meningkatkan mutu pendidikan secara nasional. Kepemimpinan sekolah atau suatu kegiatan mempengaruhi dan mengendalikan seluruh potensi sekolah yang dilakukan oleh seorang kepala sekolah secara sistematis dan terprogram dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Terkait dengan peran kepemimpinan dan tugas kepala sekolah yang cukup banyak, antara lain sebagai manajer, administrator, dan supervisor, maka diperlukan seseorang pemimpin yang nyata. Selanjutnya, identifikasi masalah. 1. Mempertimbangkan masalah mutu pendidikan. Yang kedua, membutuhkan pimpinan yang profesional dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang ketiga, kepala sekolah adalah penggerak dan pengaruh dalam meningkatkan mutu pendidikan. Selanjutnya, rumusan masalah. 1. Apa tugas dan tanggung jawab seorang kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan? Yang kedua, apa kompetensi yang hendaknya dimiliki seorang kepala sekolah dan perannya serta usaha yang dapat dilakukan kepala sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang ketiga, faktor apa yang bisa menjadi pendukung dan penghambat kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dan selanjutnya, tujuan penelitian. 1. Mendeskripsikan tugas dan tanggung jawab seorang kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, mendeskripsikan kompetensi yang hendaknya dimiliki seseorang kepala sekolah dan perannya serta usaha yang dapat dilakukan kepala sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang ketiga, mendeskripsikan faktor-faktor pendukung dan penghambat kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama secara teoris, di mana hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan keilmuan untuk mengembangkan program studi Tadris Biologi Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Yang kedua, secara praktik, teori penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam lembaga pendidikan, khususnya SDN 133 Pondok Siguang Kerinci. Selain itu juga dapat dibuat sebagai masukan untuk kepala sekolah dalam menunjukkan
dalam menunjukkan mutu pembelajaran agar adanya kerja nyata. Selanjutnya, bab 2. A. Teori tentang fenomena. 1. Definisi kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan orang yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin sebuah sekolah yang diselenggarakan dengan adanya proses belajar mengajar. Kepala sekolah atau biasa disebut Kepsek adalah salah satu komponen ataupun bagian di dalam dunia pendidikan yang penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kepala sekolah juga disebut sebagai orang yang penanggung jawab atas berjalannya penyelenggaraan pendidikan yang efektif, administrasi sekolah, pembinaan tenaga pendidikan lainnya. Dan kepala sekolah juga disebut seseorang yang mengatur seluruh kegiatan atau pekerjaan di suatu sekolah. Kepala sekolah juga ketua dari guru-guru di sekitarnya dan juga sosok panutan bagi seluruh siswa atau siswi. Selanjutnya, kriteria kepala sekolah. Memiliki kualifikasi telah lulus dari akademik atau S1 atau diploma 4 D4 kependidikan atau non-pendidikan pada perguruan tinggi yang telah terakreditasi. Selanjutnya, pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah, berusia setinggi-tingginya 56 tahun. Dan kepala sekolah dituntut untuk memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun menurut jenjang sekolah masing-masing. Selanjutnya, fungsi kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai seorang pemimpin seharusnya dalam praktik sehari-hari selalu berusaha memperhatikan dan mempraktekkan fungsi kepemimpinan di dalam kehidupan sekolah. Dan selanjutnya, mutu pendidikan merupakan kebutuhan pokok sebab kemajuan suatu usaha sangat ditentukan oleh mutu sesuai dengan tuntutan pengguna. Selanjutnya, kerangka berpikir. Kepala sekolah di SDN 133 Pondok Siguang Kerinci, Desa Tanjung Pauh Hilir lebih fokus dalam mencari atau menjalin jaringan dengan luar untuk menunjang program-program yang ada di sekolah dan juga fokus terhadap program kesiswaan dan sarana serta prasarana demi menunjang pendidikan yang efektif dan efisien. Penelitian ini dilakukan mengingat betapa pentingnya peran dari seorang kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di suatu sekolah agar kepala sekolah lebih memperhatikan dalam peningkatan mutu pembelajaran sekolah tersebut, dapat mencetak generasi bangsa yang bermutu. Selanjutnya, penelitian yang relevan. Yang pertama dari Anissa Putri Andriani tahun 2015 yang berjudul Pembinaan Profesional oleh Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kedua dari Ika Zakiatul Himmah tahun 2016 yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap Kinerja Guru MI Muta Ilmin, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon.
Dan yang terakhir Rohiman Saleh tahun 2009 yang berjudul Pembinaan Kompetensi Guru di SMP Muhammadiyah 7 Yogyakarta. Dan yang terakhir yaitu bab 3, metode penelitian. Jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan di mana dilakukan secara langsung dengan objek penelitian serta dilakukan dengan pengumpulan data penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif. Selanjutnya, informan dan teknik pengambilan informan. Adapun informan penelitian ini yaitu komponen-komponen di SDN 133 Pondok Siguang, Tanjung Pau Hilir, Kabupaten Kerinci. Teknik informan dilakukan secara acak. Yang pertama, kepala sekolah SDN 133 Pondok Siguang Kerinci, dan yang kedua kurikulum SDN 133 Pondok Siguang Kerinci, dan yang terakhir guru SDN 133 Pondok Siguang Kerinci. Dan selanjutnya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan untuk menguji teknik keabsahan data ini, saya menggunakan teknik triangulasi sumber. Selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama, pengumpulan data. Dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian disajikan dalam catatan lapangan atau file note. Yang kedua, redukasi data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi, lalu peneliti memilah dan memilih data pokok atau inti. Dan yang ketiga, penyajian data. Peneliti melakukan penyajian data dengan bentuk uraian singkat dari hasil yang telah didapatkan di SDN 133 Pondok Siguang Kerinci. Dan yang terakhir, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Penafsiran data yang berfungsi untuk menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan dengan cara menggabungkan informasi dari hasil wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Sekianlah presentasi saya, tentunya terdapat banyak kekurangan, harap dimaklumi. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.